Bisa ya, oke. Eh, Baik teman-teman, ini nama saya ya. Saya perkenalkan, nama saya Lutfi. Dan alhamdulillah di semester ini saya diminta mengampu mengampu mata kuliah gambar teknik untuk kelas 1A dan 1C ya. Oh, ini laptop saya malah nge-hang ya sebentar. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran secara online ini terus terang kita banyak mengalami kendala ya. Artinya apa? Secara tatap muka langsung pun biasanya mahasiswa kesulitan, apalagi ini kita lakukan dengan daring ya, dengan daring. Artinya apa? Saya berharap kerjasamanya ketika nanti teman-teman ada kesulitan, tolong dikomunikasikan dengan saya ya. Ada kesulitan laptop, ada kesulitan PC dan lain sebagainya, silakan komunikasikan dengan saya, kita sharing, kita carikan solusinya. Jangan sampai teman-teman kehilangan poin ya, padahal alasannya bisa kita atasi sebetulnya ya. Oke, saya izin untuk share screen kembali. Nah, ini salah satu kendala ya. Biasanya kita pertama masalah jaringan. Lalu yang kedua, software AutoCAD itu lumayan berat ya. Lumayan berat. Nanti teman-teman akan menginstal secara mandiri dan itu kapasitas softwarenya itu hampir 3 GB ya. Dan itu lumayan lumayan berat kalau menurut saya. Ya. Dan kelas kemarin itu di setengah hari pertama itu banyak yang tidak berhasil, tapi menjelang malam itu baru berhasil ya. Kemudian kebetulan saya menggunakan AutoCAD 2017. Tadi kalau ada yang menggunakan AutoCAD di atas 2017, saya tidak masalah ya. Silahkan nanti semua perintahnya insya Allah sama, tapi hanya tampilannya yang sedikit berbeda ya, tidak masalah ya. Dan tolong nanti teman-teman menyesuaikan ya, dicek dulu untuk AutoCAD yang diinstal apakah AutoCAD yang 32 bit ya. Silakan sesuaikan dengan laptopnya masing-masing ya. Nah, nanti teman-teman kita menggunakan metode ini ya, SCL PBL ya, Student Center Learning ya, dan Project Based Learning ya. Nanti kita lihat ya. Nah, untuk mata kuliah gambar teknik yang terpenting adalah nanti teman-teman diharapkan bisa menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Dan kita nanti menggunakan AutoCAD. Sebetulnya ada banyak software CAD yang lain ya selain AutoCAD, tapi yang paling presisi, yang paling sering dipakai oleh drafter atau tukang gambar itu adalah AutoCAD. Nah, nanti selain AutoCAD kita juga menggunakan software SketchUp ya. Nanti kalau kita bisa menguasai AutoCAD, itu untuk bikin pakai SketchUp itu saya yakin mudahnya minta ampun ya. Jadi kalau kita sudah paham AutoCAD, SketchUp-nya saya yakin semuanya bisa ya. Nah, yang penting output dari mata kuliah ini teman-teman nanti bisa gambar objek 2 dimensi, dan yang terakhir kita bisa menggambar objek 3 dimensi ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau teman-teman sudah lulus, sudah bekerja, pengen desain rumah, pengen bikin rumah, itu desainnya dari kita sendiri gitu ya. Nah, kita bisa berimajinasi rumahnya mau seperti apa, itu kita bisa mendesain sendiri ya. Nah, berikutnya ya. Nah, ini
nama saya, kemudian ini email saya. Nanti tolong teman-teman, setiap tugas itu akan saya buatkan deadline dan juga pengirimannya menggunakan email ya. Jadi setiap ada tugas, teman-teman boleh konfirmasi gitu ya. Saya sudah kirim tugas. Karena ada beberapa mahasiswa yang sudah kirim tugas, ternyata nggak masuk ke email saya. Ya, ternyata alamat emailnya salah. Ya, jadi ini alamat email saya. Nanti kalau ada apa-apa, silakan tugas dikirim ke email. Lalu pertanyaan apapun bisa melalui grup atau japri langsung ke kontak WA saya ya. Nah, kemudian untuk penilaian, saya poin tertinggi ada di lain-lain ya. UTS dan UAS masing-masing 30%, lain-lainnya 40% ya. Nanti lain-lain itu isinya apa? Ada tugas, ada kuis, ada absensi dan sikap ya. Jadi kalau teman-teman ada tugas, jangan sampai kehilangan nilai karena bobot lain-lain ini porsinya paling paling tinggi ya. Nah, saya tidak keberatan kalau di kelas ini semuanya dapat nilai A. Tidak keberatan ya. Nilai A ini yang penting hasil akhirnya yaitu gabungan UTS, UAS dan lain-lain itu menghasilkan angka di rank 80 sampai 100. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa dicek sendiri ketika ini dijumlahkan, diambil prosentasenya, nilai kita ada di mana, keluarlah grade-nya. Ya. Nah, silakan nanti bisa dicatat kalau seandainya Pak, saya hitungan sendiri harusnya masuk A, oh nilainya AB. Teman-teman bisa protes. Gitu ya. Atau misalkan mau protes, Pak, hitungan saya dapat nilai B kok dikasih A gitu ya. Boleh protes ke saya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, untuk perkuliahan online, saya melihat jadwal, ini saya barusan dihubungin kelas kakak tingkat, ternyata saya juga mengajar praktikum yang lain di minggu yang sama ya. Jadi saya sifatnya fleksibel. Nanti untuk perkuliahan saya share waktunya di grup WA. Misalkan seperti hari ini ya, dimulai jam 8:30 gitu ya. Yang penting saya butuh bantuan, kita komunikasinya lancar ya. Tugas dikumpulkan, perhatikan deadline. Saya yakin kalau itu terpenuhi, nanti nilainya juga semuanya akan maksimal ya. Nah, kemudian metodenya adalah metode SCL dan PBL ya. Jadi sekarang semuanya harus online. Kalau teman-teman hanya mendengarkan saya berbicara, saya yakin tidak efektif ya. Jadi nanti tugas saya adalah saya sebagai fasilitator, saya memberikan pengarahan, saya sebagai pemberi motivasi, lalu nanti secara mandiri teman-teman mengerjakan tugas dari saya ya. Tapi jangan khawatir, nanti kita latihan bareng-bareng dulu ya. Latihan bareng-bareng, kemudian nanti teman-teman mencoba sendiri. Kalau masih belum bisa, saya sudah menyiapkan beberapa video melalui channel YouTube saya ya. Jadi kita kerjakan bareng-bareng, pelajari mandiri. Masih belum bisa, lihat video saya. Lalu nanti ada tugas yang sifatnya mandiri ya. Saya bantu dengan video, tetapi tidak semuanya dengan video ya, karena teman-teman harus mengerjakan tugas mandiri ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini teman-teman, saya perlu bantuan kita untuk bersinergi ya. Artinya kalau ada kendala, silahkan
komunikasikan, ya. Jangan diam saja, supaya kita bisa mendapatkan solusi. Yang tidak ada laptop, ya, dikomunikasikan, ya, sehingga saya tidak serta-merta menganggap teman-teman tidak ngerjain tugas gitu ya, tapi karena ada kendala laptop. Lalu kalau ada kendala laptop, ada solusi, ya. Kita bisa mengerjakan di labnya Politeknik, asalkan teman-teman buat permohonan ke jurusan, ya. Nanti saya bantu permohonannya, lalu ada aturan-aturannya karena sekarang sedang COVID ya, seperti itu ya. Jadi mari kita cari solusi bareng-bareng, karena online biasanya banyak kendala, terutama di jaringan. Jaringan bagus, nanti kendalanya di mana? Di kuota, ya. Karena untuk daring saya yakin memakan kuota yang cukup tinggi, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman semuanya. Tanggapan barangkali sebelum saya lanjutkan, silahkan. Jadi dari perkenalan tadi ada 2 mahasiswa ya, Dava dan Tika, itu sudah pernah menggunakan AutoCAD ya. Tidak menutup kemungkinan banyak ilmu yang mungkin ada di Dava dan Tika. Nanti kita kolaborasi ya, teman-teman yang lain dibantu, kita belajar bareng-bareng ya. Lalu tadi ada 3 mahasiswa ya yang terkendala di laptop. Ada Ersa, ada Rona, ada Juli. Silahkan tolong dikondisikan. Kalau areanya Cilacap, saya bisa bantu nanti menggunakan lab jurusan TI. Begitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Hari ini alhamdulillah semuanya hadir ya, kecuali 1 mahasiswa izin sedang vaksin ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ketua kelasnya siapa di sini? Saya, Pak. Oke, Frian ya. Oke, sekarang teman-teman, karena jadwal kita berbenturan dengan praktikum kelas lain, sebagai tugas yang pertama, agenda hari ini silahkan teman-teman install software AutoCAD dan SketchUp. Ya, versinya saya menggunakan versi tahun 2017, baik AutoCAD dan SketchUp. Itu yang pertama ya. Kalau teman-teman mau versinya lebih dari 2017, silahkan saya izinkan ya. Lalu yang kedua, yang sudah berhasil menginstal ya, silahkan tunjukkan ke saya buktinya. Dengan cara apa? Silahkan lakukan swafoto ya, dengan latar belakang laptop ya, yang menampilkan antarmuka AutoCAD dan SketchUp ya. Silakan teman-teman anak milenial bisa ini ya, mengkondisikan ya, lakukan swafoto, lalu di belakangnya ada background software AutoCAD dan SketchUp yang sudah terinstal. Kalau sudah, silahkan teman-teman kirim ke nomor WA saya, maksimal ya itu pukul 21.00, jam 9 malam ya. Jam 9 malam ini akan saya nilai sebagai tugas yang pertama ya. Lalu yang ketiga, dari mana teman-teman dapat softwarenya? Nanti akan saya share software milik saya ya, AutoCAD dan SketchUp. Tinggal teman-teman download lalu install ya. Tapi tantangannya nanti teman-teman diminta untuk memasukkan serial number ya. Nanti silakan teman-teman cari serial number sendiri secara legal ke situsnya AutoCAD ya. Kalau teman-teman bingung, satu boleh tanya ke kelas lain. Kelas 1C kemarin sudah berhasil semuanya ya.
teman-teman searching di internet ya, googling bagaimana cara mendapatkan serial number secara legal melalui situs AutoCAD ya. Jadi hari ini sesi kita adalah perkenalan. Yang kedua, lakukan instalasi AutoCAD dan SketchUp. Lalu teman-teman punya tugas ya, kirim buktinya. Dengan cara apa? Silakan swafoto dengan background ya, software AutoCAD dan SketchUp yang sudah terinstall, gitu ya. Yang berhasil mengirimkan sesuai deadline sebelum jam 9 malam itu nilainya tentu berbeda dengan yang mengirimkannya melewati deadline. Oke. Yang berhasil segera kirim ke nomor WA saya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Sudah jelas semuanya? Insya Allah. Paham ya? Oke, nanti untuk link yang di-download akan saya share di grup WA. Teman-teman boleh download sendiri dari situsnya langsung tanpa harus menunggu dari yang saya share. Kemudian tantangannya itu adalah pada saat instalasi dan pada saat download ya. Karena kapasitasnya hampir 3 GB ya. Silakan teman-teman mengkondisikan. Misalnya saya mau ke kampus ya. Mau ke kampus supaya dapat internetan gratis, silahkan gitu ya. Yang penting prokesnya dijaga ya. Kalau berhasil download, segera install. Lalu tantangan berikutnya cari serial numbernya ya. Teman-teman bisa buat akun di situsnya AutoCAD, lalu daftar sebagai student untuk mendapatkan serial number. Begitu, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita bertemu lagi besok ya. Dan teman-teman tunggu informasi dari saya di grup WA terkait pelaksanaan jam kuliahnya jam berapa. Ya, karena saya ternyata kelasnya berbarengan dengan kelas praktikum kakak tingkat teman-teman semuanya. Begitu teman-teman, adakah pertanyaan sebelum saya tutup? Pak, aku mau nanya. Silakan. Itu kan tadi kata Bapak tahun 2017, kalau misalnya pakai tahun 2015 untuk free student bisa nggak Pak? Oke, saya minta minimal semuanya 2017. Opsinya hanya boleh di atas 2017, tapi minimal semuanya 2017. Ya, jadi untuk Elik silahkan yang sudah ada 2015 bermigrasi minimal di tahun 2017. Begitu Elik? Iya Pak. Oke, terima kasih. Yang lain ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Silakan Diva. Diva belum maksud Pak. Maksud dari serial numbernya itu gimana ya Pak? Oke. Kesulitan kita, saya kebetulan ada serial number tapi sifatnya terbatas ya, dan kemungkinan itu sudah dipakai oleh kakak tingkat kita. Jadi langkah pertama Diva, silakan download dulu ya. Setelah download, lalu silakan install. Nanti diminta menginputkan serial number. Dari mana kita dapat serial number? Silakan searching, googling ya, atau dapatkan langsung ke situsnya AutoCAD dengan cara bikin akun ya, lalu daftar sebagai free student. Ini legal gitu ya. Nanti kalau masih ada kesulitan, tanya ke teman kelas lain, karena kelas 1C kemarin sudah praktikum dan sudah berhasil install AutoCAD gitu ya. Saya hanya bantu memberikan link software AutoCAD dan SketchUp-nya. Kalau teman-teman pengen software sendiri, misalkan di atas 2017, silahkan download sendiri, masuk ke
situs resminya AutoCAD, bikin akun sebagai free student, lalu minta software yang kita inginkan. Gitu ya. Oke. Begitu Diva. Ya Pak, terima kasih Oke. Pak. Yang lain silakan, masih ada waktu 8 menit sebelum berakhir. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat datang di kampus Politeknik dan kelas gambar teknik. Kita buat kelas ini menjadi kelas yang menyenangkan. Jangan dibikin sepaneng ya, santai. Tetapi setiap tugas tolong semuanya perhatikan. Ya, bagi saya tidak mentolerir mahasiswa yang tidak kumpul tugas. Nilainya pasti 0 ya. Dan Anda bayangkan 40% itu adalah prosentase yang cukup besar ya. Terima kasih, semoga dipermudah. Sampai bertemu besok. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke.